Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari se-Islam, khususnya kaum Hawa, muslimah sekalian dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat di mana Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa berjumpa, dipertemukan kembali oleh Allah di bumi setelah berpisah sekian lama, di mana di suatu riwayat dikatakan Adam diturunkan di Sri Lanka, ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, ataupun ada juga yang mengatakan diturunkan di Irak. Terlepas dari riwayat yang benar yang mana, yang jelas mereka dipertemukan di sini di Jabal Rahmah, bukit kasih sayang, di mana itu adalah bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada dua manusia, yaitu Adam dan Hawa, dipertemukan kembali bersatu dengan misi-misi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa, ibunda atau Ummul Bashar julukannya, ibu daripada manusia. Jika tidak ada Hawa, maka tidak akan ada kita saat ini. Wahai kaum muslimah semua, di belakang saya inilah dia Jabal Rahmah tadi, tempat berjumpanya. Hawa sendiri berasal dari kata hawa, di dalam bahasa Arab itu maknanya sesuatu yang hidup. Ada juga artinya keinginan. Keinginan maksudnya keinginan Allah agar manusia diturunkan sebagai khalifah, perwakilan Allah di muka bumi. Dan Hawa tadi keinginan Allah bagaimana terlahir dari rahimnya keturunan manusia yang mana di dalamnya ada insan-insan yang terpilih, para nabi, para rasul, salah satunya baginda kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hawa Yahwi berasal dari kata inilah, tersimpan di dalam sini, di rusuk, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Di sini letaknya, dibungkus, dilindungi oleh tulang rusuk, maknanya Hawa dilindungi oleh Adam. Kaum perempuan dilindungi oleh kaum laki-laki, dekat di sini. Kemudian ditutup lagi dengan daging. Maksudnya apa? Hawa ataupun kaum perempuan kodratnya dilindungi oleh laki-laki. Fungsi perempuan tadi untuk dilindungi oleh kaum Adam. Maka tulang rusuk dekat di sini untuk disayangi, bukan di atas kepala. Bukan perempuan dijadikan untuk memimpin laki-laki, tetapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dijadikan qawam, dijadikan pemimpin bagi kaum wanita. Sebagaimana Adam diciptakan pertama kali, bukan Hawa yang diciptakan pertama kali. Manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Dekat di hati di sini untuk dilindungi, bukan di bawah juga untuk diinjak-injak, bukan untuk dikasari. Begitulah kodrat kita sebagai wanita. Daripada bentuk fisik kita, Allah ciptakan perempuan suka kepada laki-laki dan laki-laki suka kepada perempuan. Jika kodrat ini ditentang ataupun disalahi, ya, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jika bentuk fisik perempuan kemudian misalnya dia tomboy, ya, dia memotong rambutnya pendek, kemudian menutupi bentuk fisiknya, menonjolkan bentuk fisiknya laki-laki secara maskulin, maka akan hilanglah tadi fungsi fisik dari wanita. Apa yang terjadi adalah manusia tidak akan berkembang biak. Kemudian wanita juga, kaum Hawa juga diberikan fungsi fisik, yaitu satu, hamil, kemudian menyusui, melahirkan, dan mendidik. Hal-hal ini tidak bisa dijumpai dalam diri kaum Adam, hanya ada pada diri kaum Hawa. Selayaknya kita sebagai kaum Hawa, para muslimah sekalian, menerima kodrat ini dengan sepenuh hati yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Di dalamnya bagi siapa yang ridho dengan kodrat yang telah diberikan oleh Allah ini, insya Allah akan berbuah pahala. Dengan kita rela, kita hamil, kita menyusui, kita melahirkan dan mendidik anak, insya Allah pasti akan ada balasan yang kelak di surga. Jika ditentang kodrat ini, wanita tidak mau hamil, wanita tidak mau menyusui anaknya, mengejar karir, lebih mengutamakan karir daripada keluarga, maka yang akan terjadi sesuai dengan sunnatullah
akan ada kehancuran-kehancuran di muka bumi. Ketika perempuan keluar semuanya, pergi mencari nafkah sendiri dan merendahkan atau mengejek suaminya sendiri. Itu maknanya fungsi yang tadi, tulang rusuk telah menjadi tulang punggung, akan terjadilah kerusakan di muka bumi. Al-ummu madrasatul ula, wanita ataupun ibu adalah madrasah, sekolah yang utama, yang pertama untuk anak-anak. Jika kita tidak mengurus atau mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya berdasarkan ajaran dalam Quran dan Sunnah, maka yang terjadi akan ada kerusakan di muka bumi. Anak-anak yang tak soleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian terjadi ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Beberapa penyakit di masyarakat seperti LGBT misalnya, perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki. Banyak jenis kerusakan jika kodrat yang telah Allah takdirkan untuk wanita kita tentang. Demikian kaum semua, kaum Adam semua, kaum Hawa semua. Inilah dia saksi bisu perjumpaan antara Adam dan Hawa. Maka kita berdoa banyak-banyak untuk yang masih belum menikah, dipertemukan jodohnya. Sebagaimana Adam dan Hawa dipertemukan di sini. Untuk yang sudah menikah, kita memohon kepada Allah agar kita juga dipertemukan nanti kelak di akhirat bersama pasangan kita masing-masing, masuk surga bersama anak-anak kita juga. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.